Salam Bapak Ibu Saudara, selamat bertemu dalam Renungan Tengah Minggu. Kami juga mengucapkan selamat merayakan Imlek, Kong Si Fa Cai, Xin Nian Kuai Le, Wan Si Jui bagi setiap saudara yang merayakannya. Malam ini saya mau sampaikan maksimalkanlah hidup dengan tema berbuah banyak. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Tertulis dalam Yohanes 15 ayat 8. Yesus tidak meminta kita untuk mewartakan kabar baik kepada dunia seorang diri. Maksudnya Yesus tidak meminta kita untuk mewartakan kabar baik kepada dunia dengan seorang diri. Kita tak akan mampu melakukannya, tetapi Dia meminta kita berbuah banyak. Caranya adalah dengan membawa seorang kepada Kristus. Dan orang itu bawa satu orang lagi, dengan demikian seterusnya. Maka ada potensi besar untuk melipat gandakan jumlahnya. Seperti biji yang ditanam dan berikan hasil. Beberapa tahun silam, Museum Ilmu Pengetahuan dan Industri di Chicago memamerkan sesuatu yang menarik. Di sana diperlihatkan sebuah papan permainan dam dengan satu butir gandum di atas bidang pertama, 2 butir di bidang kedua, 4 butir di bidang ketiga, dan selanjutnya berturut-turut 8, 16, 32, 64 butir sampai tak ada lagi tempat. Lalu ada sebuah pertanyaan dengan dasar perlipat ganda pada tiap bidang cara berurutan seperti ini. Berapa butir gandum akan Anda dapati pada bidang ke-64? Saudara menekan tombol di bawah papan tersebut untuk temukan jawabannya. Dan jawabannya 9 sektriliun atau satuan dengan 21 nol. Cukup untuk menyelimuti seluruh benua India dengan tinggi 15 meter. Luar biasa. Jika setiap kita membawa satu orang saja kepada Kristus setiap tahun, di setiap tahun pula orang tersebut membawa satu orang lagi kepada Kristus, maka tuaian akan berlimpah. Inilah yang terjadi pada beberapa bagian dunia saat ini. Bukankah sudah tiba waktunya bagi kita untuk memulai mewartakan kabar baik dan berbuah? Untuk dapat panen yang berhasil dibutuhkan saksi yang setia. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tertulis dalam Yohanes 15 ayat 5. Saya senang menerima bunga segar setelah mengagumi dan cium baunya. Saya segera mencelupkannya ke dalam air. Meski awalnya tampak segar dan indah, bunga itu tak akan tahan lama karena telah dipotong dari sumber kehidupannya. Bunga-bunga itu akan segera layu dan mati. Dan beberapa hari kemudian saya akan membuangnya. Penulis Ogilvy melihat bahwa hal ini adalah gambaran orang Kristen yang vitalitas rohaninya telah memudar dan layu. Orang itu sudah menjadi orang Kristiani bak bunga yang layu. Yesus menggunakan ilustrasi serupa tentang pohon anggur dan ranting-rantingnya untuk melukiskan hubungan kita dengannya. Dia menjelaskan bahwa seperti halnya ranting tak dapat berbuah dengan sendirinya, demikian kita tak dapat berbuah secara rohani jika tidak tinggal di dalam Dia, di dalam Yesus, pokok anggur sejati itu. Dalam tertulis dalam Yohanes 15 ayat 4. Jika sebuah ranting dapat berbicara, ia tidak akan menyesal karena harus bergantung pada pokok anggur agar menghasilkan buahnya. Sebaliknya ia akan berkata, untuk itulah aku diciptakan. Yesus tahu kita diciptakan untuk bergantung kepadanya. Kita tidak perlu minta maaf kepada sumber kehidupan kita. Sebenarnya ketergantungan
Tuhan itu merupakan satu-satunya cara supaya kita tidak menjadi orang Kristen yang layu. Marilah kita pegang pernyataannya, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Itu tertulis dalam Yohanes 15 ayat 5. Tak kala bergantung kepadanya, kita akan berbuah banyak. Dan untuk itulah kita diciptakan. Persekutuan dengan Kristus merupakan hasil agar dapat berbuah banyak. Saya sampaikan sekali lagi, persekutuan dengan Kristus merupakan rahasia agar dapat berbuah banyak. Prinsip hidup berbuah banyak juga mencakup hidup beriman. Itu tertulis dalam 2 Korintus 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tetapi bagi Dia yang telah mati dan dibangkitkan. Berbuah bagi orang lain, mengisi hidup dengan perbuatan baik dan melayani sesama. Sabar. Dalam Roma 12 ayat 12 berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bertekun dalam iman, menunggu waktu Tuhan, seperti pengalaman Musa, Yusuf, dan Ishak. Hidup berbuah banyak adalah memaksimalkan setiap kesempatan yang Tuhan berikan untuk kemuliaannya. Mari, bagi saudara-saudara yang merayakan Imlek, berbuah banyaklah kebaikan dengan melayani saudara-saudaramu yang berkumpul setahun sekali, sehingga saudara boleh menjadi saksi Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, biar hidup kami boleh maksimal, kami harus tinggal di dalam Engkau. Biar Roh Kudus menuntun kami tiap saat boleh punya relasi yang baik bersamamu, denganmu, sehingga kami boleh berbuah banyak. Sehingga segala buah kebaikan kami boleh menjadi saksi bagimu, dan banyak orang akan datang kepadamu. Terima kasih Tuhan. Khususnya kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang melakukan Imlek, biar kesempatan berkumpul, boleh melayani, boleh melakukan kebajikan, sehingga boleh menjadi saksi Tuhan dan menangkan banyak jiwa, sehingga boleh berbuah banyak. Terima kasih Tuhan. Apapun yang kami hadapi, persoalan keluarga, persoalan keuangan, persoalan sakit penyakit, persoalan yang sangat sulit juga, kami tetap serahkan kepada Tuhan. Karena kami yakin dan percaya di dalam Tuhan ada solusi, sehingga kami boleh berbuah banyak, menjadi saksi Tuhan untuk memuliakan, besarkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.